Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andudiki Pratama, NPM 2431-2008, kelas CF 24A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi logika ekovalen. Nah, pertama-tama logika ekovalen itu berkaitan dengan pernyataan logika yang memiliki nilai kebenaran yang sama dalam semua kondisi. Nah, ada dua pernyataan logika yang sering digunakan, yaitu P dan Q. Nah, dua pernyataan logika P dan Q dikatakan ekovalen jika P implikasi Q adalah benar dalam setiap kondisi. Nah, untuk yang kedua itu contohnya jika P adalah hari ini hujan dan Q adalah tanah basah. Kita bisa mengeksplorasi apakah P ekovalen dengan Q. Untuk yang ketiga itu ada hukum ekovalensi. Yang pertama itu ada hukum identitas. Nah, contohnya itu P ekovalen dengan P. Dan yang kedua itu ada hukum negasi. Contohnya P atau negasi P. Nah, di sini salah satu dari keduanya pasti benar. Untuk yang ketiga itu hukum kontradiksi. Contohnya P dan negasi P. Ini tidak mungkin benar. Nah, yang keempat itu ada ekovalensi dan tabel kebenaran. Nah, langsung saja kita ke contoh. Contoh soalnya itu P dan Q dan Q dan P. Nah, untuk membuktikan bahwa keduanya ekovalensi, kita menggunakan tabel kebenaran. Untuk tabel kebenaran, langsung saja P dan Q true dan true, maka hasilnya true. Dan true dan false, maka hasilnya false, karena di sini ada yang salah. Nah, untuk yang ketiga itu false dan true, hasilnya tetap false karena ada yang salah juga. Dan untuk yang keempat false dan false, hasilnya false. Nah, untuk Q dan P itu tetap sama, true ketemu true dan true, true dan false itu false, ini juga false dan false. Nah, cara pengerjaannya dengan ekovalensi menggunakan tabel kebenaran ini, kesimpulannya ekovalensi adalah alat penting dalam logika yang membantu kita memahami hubungan antara pernyataan. Nah, untuk contoh soalnya di sini adalah P implikasi dengan Q, ekovalensi negasi P atau Q. Nah, di sini kita akan menyelesaikannya dengan tabel kebenaran. Nah, untuk tabel kebenarannya itu P implikasi Q. Jadi true implikasi true itu hasilnya true. True ke false itu sama aja dengan P atau Q. Jadi hasilnya false, ini juga false dan false. Nah, untuk negasi itu sama aja kebalikannya dengan P, jadi true kebalikannya false, false kebalikannya dengan true. Nah, untuk di sini jadi kita langsung negasi P atau Q. Ya, jika negasi P ke Q itu false atau T, hasilnya itu T. Dan false atau false itu hasilnya false. True atau true hasilnya true. Dan true atau false itu hasilnya true. Oke, sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.